Beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika diberikan pertanyaan seperti ini adalah kamu harus berpikir sesuai logika, karena ini adalah persoalan yang mengutamakan caramu untuk berpikir. Sebenarnya simpelnya begini, dalam mempelajari statistika, itu sebenarnya mirip atau bahkan sama seperti matematika. Kenapa? Karena sama-sama memakai logika dan masing-masing memiliki rumusnya. Misalkan, dalam soal yang ini, diketahui data sebagai berikut: 7, 8, 8, 9, 7, 6, 5, 8. Nilai rata-rata atau min dari data tersebut adalah... Nah, kamu ingat kan rumus rata-rata? X sama dengan penjumlahan data dibagi banyaknya data. Oke. I'm so sorry, but aku mulai merasa kamu kurang fokus dan hanya mengangguk sambil kebingungan. Atau apapun yang kamu pikirkan sambil melihat ke wajahku. Kamu boleh lebih sering untuk lihat kertasnya kah daripada memperhatikan wajahku? Atau ada sesuatu di wajahku? I mean, it's completely fine. Aku nggak apa-apa, tapi ya, aku juga dulu nggak ngerti semua ini, dan bahkan aku membencinya karena maksudku kayak, untuk apa ini? I mean, maybe kamu nggak ngerasa dan nggak akan ngerasain ya untuk membutuhkan hal ini di dunia nyata ya. Well, I've heard about that many times actually. Tapi ini sejujurnya yang justru akan menentukan basic logika kamu ke depannya. Matematika yang bikin kamu bisa berpikir dengan baik dalam logika. Seberapa benci kita sama matematika atau statistik, pada akhirnya kita akan menemukan itu semua lagi di dunia nyata, baik dari perdagangan, bisnis, untuk kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Setuju? Well, ya, benar sih. Aku nggak akan menyalahkan kalau pelajaran ini dibilang susah dan nggak semua ilmunya digunakan. Ya, technically kamu juga bukan orang yang mau jadi sekretaris atau bendahara atau bahkan ilmuwan atau semacamnya. Ya, aku paham sekali. Tapi simpelnya begini. Matematika bisa membuat orang lebih mengerti logika, memecahkan masalah, atau bahkan pengelolaan keuanganmu sehari-hari. Kembali lagi seperti yang tadi aku katakan. Well, ya, aku masih belum merasa ada excitement dari wajahmu. Jadi, ya. Sorry. Aku belum memperkenalkan diriku dengan lebih detail ya. Maaf, mungkin kita sedikit lack of background story karena fokus dalam mengejar golnya, tapi kita lupa dengan siapa kita berlari menuju finish ya. Perkenalkan, namaku Lipin. Aku adalah mahasiswa S3 jurusan matematika, dan betul seperti yang kukatakan sebelumnya, sama sepertimu, dulunya aku adalah manusia yang membenci matematika. Ya, sekarang manusia juga. Tapi sekarang lebih sedikit menyukai matematika. Ya, kalau dipikir terlalu benci membuat aku masuk ke dalamnya terlalu dalam. Salam kenal ya. Aku harap kita bisa menjadi guru dan murid yang baik. Dan, tenang. Aku mengerti, aku tidak akan menjadi guru dan murid, tidak. Aku juga akan menjadi orang yang lebih ke arah setara. Karena kita sama-sama punya umur yang cukup berdekatan. Jadi tolong jangan sungkan. Kalau misalkan ada apapun, aku sangat open discussion. Kalau menurutmu caraku salah atau kamu punya masukan untuk membuat cara belajarmu lebih menyenangkan dan lebih cocok untukmu, ya aku tidak masalah. Lagi pula, aku juga manusia. Manusia pasti akan berbuat salah di dalam perjalanannya. Dan itu hal yang kupercaya.
Jadi kalau misalkan memang dirasa ternyata ada yang salah atau mungkin cara mengajarku kurang, please tell me. Oke? Sebenarnya aku di sini karena ayahmu yang memintaku untuk mengajar di sini. Ya, karena nilaimu anjlok di UTS kemarin dan I'm pretty sure you already know that. So yang sekarang aku bisa lakuin adalah mengajarimu. Karena itu adalah kenapa aku di sini. Kalau aku tidak mengajarimu apapun, ya untuk apa ayahmu membayarku mahal dan untuk apa aku meyakinkan ayahmu kalau aku bisa mengajarimu dan untuk apa aku di sini. Kamu emang nggak mau belajar itu ya kayaknya. Ya, oke, aku ngerti. Semua orang butuh hiburan, semua orang butuh rehat ya. Well, ya, oke, gini. Gimana kalau kamu coba kerjain soal dulu? Dan kalau kamu selesai kerjain soal itu dan kamu benar, kamu bisa ngapain aja dalam waktu yang aku tentukan. Gimana? Sounds good? Well, I mean, kamu bisa pilih mau main handphone atau main game atau mungkin nonton ASMR roleplay atau scroll sosmed, tapi dalam jangka waktu yang aku tentukan. Gimana? Deal? Oke. That's the spirit. Oke. Aku nggak tahu mungkin ada yang kamu rencanakan di balik senyummu, tapi baiklah. A deal is a deal. Mari kita mulai dengan soal pertama. Diketahui data sebagai berikut: 1, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 30. Nilai dari rata-rata data tersebut adalah, ya, sesuai dengan rumus yang tadi ku beritahu, X sama dengan penjumlahan data dibagi banyaknya data. Yep, good, very good. Ya, begitu caranya. Well, ini caranya bener kok. Kamu bisa ngerjain ini. Ya, dan 100 dibagi 10 adalah 10. Nice. Good job. You did good. Gampang kan? Oke. Satu soal sudah selesai. Satu langkah sudah dilakukan. Oke. Sekarang reward yang tadi aku janjikan. Silakan kamu pilih kegiatan apa yang kamu mau lakuin. Entah handphone atau apapun itu. Sorry, excuse me? Berarti maksudnya pegang tangan. Pegangan, gitu. Well, sebenarnya aku nggak kira kamu akan minta hal ini. Oke, a deal is a deal. Aku izin pegang tangan kamu ya. Kenapa kenceng-kenceng gitu pegangnya? Love language kamu tuh physical touch ya? Lucu banget. Ya, what a coincidence. I mean, like, sama, aku juga. Love language aku emang physical touch juga. Aku suka megang pundak atau tepok pundak orang yang emang aku kenal atau aku percaya atau emang aku dekat sama mereka. Ya, atau bahkan mungkin pelukan atau semacamnya. Ya, fun fact, aku dulu pernah disalahpahami oleh orang lain. Ya, jadi waktu itu aku memang lagi ada acara atau semacamnya.
Dan caraku untuk support orang lain atau support teman-temanku, caraku adalah memeluk, dan itu memang sesuatu yang aku lakukan dengan temanku. Dan sayangnya orang lain menganggap kalau hal itu tidak lazim dan merasa kalau aku playboy or something. And ya, itu lumayan merepotkan karena menurutku cinta itu bukan cuma soal pacaran, suami istri, ayah ibu, atau semacamnya, tapi bisa antar teman. And I'm pretty sure kamu juga pasti ngerasain hal itu. Perempuan mungkin suka pegangan tangan atau peluk laki-laki. Mungkin orang-orang langsung ngiranya kamu terlalu friendly atau something, atau bahkan laki-laki itu salah paham akan perilakumu dan menganggap kalau kamu suka sama dia. Iya, jadi gitu ya. Emang sering begitu juga ya. Ya, aku juga sering lumayan sih. Kayak dapat akhirnya jadi, aku suka sama kamu soalnya kamu suka sama aku kan, or something. And I just, sorry, I like you but not like that. I mean, ya, suka sama orang dan kagum, atau lebih tepatnya berteman atau dekat sama orang kan beda ya sama mencintai. Dan maaf, maksudnya mencintai as in pacaran atau romantic deh, gitu loh. Maaf, pembahasan kita terlalu jauh. Harusnya kita membahas soal matematika dan statistik, bukan soal physical touch. I'm sorry, it's too much. Okay, so kita lanjut ke pembahasan berikutnya sambil pegangan berarti ya. Okay, let's go. Next one, median. Okay, median tuh basically mengenai nilai tengah dari suatu data. Biar kepalamu nggak langsung melepuh ya, kita coba persoalan yang mudah dulu, sama seperti di min atau nilai rata-rata sebelumnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu rumus untuk menyelesaikan median. Rumus ini digunakan untuk kasus yang terjadi di data tunggal yang memang ternyata jumlah datanya termasuk genap. Kalau yang ganjil, kita tinggal tentuin yang tengahnya yang mana. Begitu, simpelnya begitu. Median sama dengan dalam kurung N plus 1/2. Nah, N ini apa? N itu adalah jumlah data. Misal, diketahui data 5, 9, 6, 7, 8, 8, 6, 10, 8, 5, 6. Median dari data tersebut adalah, nah caranya adalah pertama mari kita urutkan terlebih dahulu ya. 5, 5. I hope you listen to this karena aku gak akan ngulangin hal ini lagi. Oke? Jangan cuma ngeliatin muka aku dan bersandar ke pegangan tangan ini. Kalau kamu terus-terusan begini, kita selesaikan saja pembelajaran dengan metode rewarding begini. Masalahnya sekarang kamu itu terlalu fokus dengan pegangan tangan, bukan hal lain. Fokus kamu semakin kacau dan aku harus ulangin. Oke. Tapi aku gak akan kasih soal yang ini karena soal yang ini terlalu mudah dan bisa begitu aja kamu temuin mediannya. Aku cari soal yang lain dulu. Oh, ya, yang ini. Berapakah median dari data 3, 4, 3, 6, 4, 5, 6, 5, 4, 6? Silahkan dikerjakan. Yep, benar. Diurutkan dulu. Yep, betul. Karena ini genap, berarti sesuai dengan rumus sebelumnya. Ya, jumlah data kali ini ada 10. Berarti menggunakan rumus median sama dengan dalam kurung N plus 1/2. Hasilnya? Yep, benar. 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Artinya
Yes, artinya median terletak di antara data kelima dan data keenam. Berarti berapa dan berapa? Nice job. Berarti kamu emang nggak cuma ngomong doang ya orangnya. Maaf, bercanda. So, karena kamu udah bener, sekarang kamu mau reward apa lagi selain pegangan tangan? Hey, oh. Maaf, aku cuma tutor di sini dan jangan peluk-peluk aku saat sesi pembelajaran. And please, kamu harusnya tahu ini di ruang tamu. Enggak, ini bukan cuma soal ruang tamunya, tapi ini soal apa yang kamu lakukan dan ke siapa kamu lakukan kegiatan peluk-memeluk ini. Aku tahu aku emang punya umur yang gak beda jauh sama kamu, ya. Tapi apa kata orang lain kalau kita begini? Kamu gak takut dikira aneh-aneh atau apa gitu, atau mungkin kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang atau semacamnya? Hey, ini bukan soal kamu ngasih tahu ke ayahmu atau enggak. Ini masalahnya adalah kita, guru dan murid sekarang. Sekali lagi, biarpun umur kita berdekatan, status kita adalah guru dan murid dan bukan pacar. Dan tolong lepaskan. Iya, aku tahu. Aku bilang kamu boleh ngapain aja. Ya, I know. Kamu boleh ngapain aja kalau kamu berhasil menjawab soal-soal dari aku secara benar. Iya, tapi bukan begini caranya. Bukan begini maksudku. Dari awal aku tidak pernah bermaksud ke arah ini. Seharusnya maksudku adalah cara yang lebih bermoral, cara yang tidak melibatkan hal-hal seperti ini, yang tidak masuk ke dalam etika dan juga norma yang dianut masyarakat. Dengar, kalau ini caramu untuk mengusirku agar aku tidak datang lagi ke sini untuk memberikan pelajaran ke kamu dan kamu tidak diganggu dengan pelajaran apapun di sini, kamu salah besar. Oke. Kamu kira aku akan mundur begitu aja cuma gara-gara tindakan tidak profesional ini? Oke, young lady, play your games. Peluk aku terus. Kita pergi ke pembahasan selanjutnya. Oke, next one. Modus. Modus itu adalah Oke, you know what? Ingat perjanjiannya. Apapun boleh kamu lakukan, tapi dalam jangka waktu yang aku tentukan. So, stop it. Oke? Udah, ini udah sesuai dengan jangka waktu yang aku tentukan tadi. Jadi, udah. Young lady, you don't even wanna know. Here's the thing, okay? Aku bahkan gak takut apa-apa. Dan kamu sekarang tidak sedang di posisi yang mengintimidasiku sama sekali. Kamu sendiri yang udah ngasih tahu kalau kamu sendirian di rumah ini. And please, kamu gak tahu apa yang kamu lakuin ini bisa berdampak lain dari yang kamu pikirin sekarang. Saran dariku, hentikan kelakuan kamu ini sekarang. Oke, fine. Kalau cara mainmu begini, oke, ya. Kalau gitu, biar lebih adil, kita tambah cara mainnya. Cara mainnya adalah buat satu soal yang kamu jawab salah dalam hitungan 30 detik.
Aku bisa ngapa-ngapain aja, sebebas aku. Dan kamu gak boleh ngelawan sama sekali. Gimana? Deal? Well, kalau kamu pikir itu tidak mungkin, 30 detik itu harusnya sangat amat cukup untuk orang yang punya kecerdasan sepertimu. Oke. Anak pintar, cerdas, dan IQ di atas rata-rata, mari kita lihat apa yang kamu punya. Sekarang pelajarannya adalah, coba kita kembali ke median. Itu adalah soal yang bisa kamu selesaikan cepat tadi. Dan sekarang coba kita soal yang ini. Tentukan median dari data berikut, 91, 84, 85, 87, 68, 78. Sudah puas melihat soalnya? Dan waktunya kita mulai dari sekarang. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gotcha. Lipstick strawberry ya. Lumayan. I just noticed. Kamu sengaja makeup buat nggodain aku dan aku jadi terus-terusan mau cium kamu ya. Naughty girl. Aku sebagai tutor pribadi kamu aja gak pernah ngajarin kamu buat jadi begini. Kamu yang mancing semua ini. Jadi jangan pernah kamu tiba-tiba jadi victim akan hal ini. And please, this is my first day. Jangan sampai aku panggil kamu sayang di hari pertama. Got it? Kamu gak tahu sekarang kamu lagi godain orang yang bisa nyerang kamu lebih parah dari apa yang kamu lakuin ke aku. And untuk mengembalikan kata-kata kamu, ini kesepakatan kita dari awal. Aku bisa ngelakuin apa aja, dan kamu gak bisa protes akan hal tersebut. Well, aku juga gak yakin sih kamu akan protes akan hal ini, karena dari tadi kamu juga terlihat menikmatinya. Pegang tangan aku lagi sambil pelukan dong sayang. Kenapa jadi diem-diem gitu? Jadi awkward banget sekarang. Tadi kayaknya kamu duluan yang godain aku, tapi giliran digodain balik pakai ciuman dan dipojokin di atas sofa ini, kamu langsung culun. Tapi sambil salting-salting senyum. Kenapa? Kaget ya? Tutor yang culun itu udah berubah jadi orang yang bisa merekam kamu. Makanya kamu kaget. Ya? Saran dariku sebagai tutor pribadimu adalah pelajari seseorang sebelum kamu mencari perkara dengan orang tersebut. I may look like a nice guy, but I'm just a devil without horns, sweetie. And voila, kamu menemukan sisi lain dari tutor pribadimu. Oh, 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 wow.
Gimana kalau tiba-tiba nanti orang tua kamu tahu kita begini? Well, ya aku nggak kaget sih sama keberanian kamu. I mean, kalian orang kaya, orang tua pun mungkin gak akan peduli dan hanya akan peduli ketika nilaimu turun. Well, of course I can work with that. Karena dari awal kan aku memang di-hire kesini untuk meningkatkan nilai kamu. Ya, mereka gak bilang sih caranya harus bermoral. Oh, and yeah, actually dari awal aku ngajarin kamu emang aku udah ngincar kamu, tapi ya aku gak nyangka sih kamu malah mancing aku duluan. Dari semua hal yang aku perkirakan akan dilakukan, well, aku tidak kecewa sedikit pun dengan apa yang kamu lakukan. Karena hasilnya sangat memuaskan. Well, for the future, aku menemukan metode yang bagus, tepat, dan sesuai dengan perilakumu ini. Yang tidak suka belajar, tapi menyukai permainan kecil bersama aku. Jadi begini, kita akan melakukan ini setiap kamu menjawab benar atau tepat dengan waktu yang aku tentukan. Bagaimana? Kamu jadi bisa punya motivasi yang cukup untuk menjawab dan kamu juga lebih gak mau salah karena kamu akan melewatkan sesuatu yang menyenangkan seperti ini. Pelajaran akan lebih menyenangkan dengan melibatkan rasa dan motivasi yang tepat antara kita berdua. Kalau gitu, hanya untuk hari ini, kamu akan tetap di bawah dan biarkan aku yang akan membuat motivasimu lebih membara lagi untuk hari esok dan hari esok dan seterusnya dan seterusnya. Tutup mata kamu. Penurut sekali muridku. You're so cute and obedient. Good girl. And of course, as a good girl, you deserve this. Terima aja. Enak diginin. You like it? Tentu aku tahu apa yang kamu suka karena aku adalah tutor pribadi kamu. Kalau aku gak tahu apa yang kamu suka dan tidak menemukan metode belajar yang tepat untuk kamu, tentu aku adalah tutor yang gagal. And I don't want that. Kita sama-sama mau dan ingin mempertahankan aku menjadi tutor di sini, kan? Jadi berjanjilah untuk mendapat nilai bagus terutama di ujianmu. Dan aku akan memberikan reward seperti ini setiap kamu selesai ujian atau setiap kamu mendapatkan nilai bagus dari dosenmu. And I'll make sure setiap detik dan setiap menit
akan sangat amat menyenangkan. Come here, baby.